Pagi ini, aktivitas warga nampak berjalan seperti biasa. Mereka pergi berkebun dan anak-anak berangkat menimba ilmu. Mereka sudah terbiasa dengan dinginnya udara pagi. Ini adalah Dusun Nglinggo yang berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak geografisnya yang berada pada area perbukitan Menoreh menjadikan wilayah ini memiliki daya tarik tersendiri. Ya, sebuah daya tarik wisata yang tentu menjadi peluang bagi warga setempat. Pada 2004 silam, warga mulai memanfaatkan sejumlah destinasi wisata di sini. Kebun teh adalah salah satunya. Pada awal perjalanannya, tentu masih belum dikelola secara maksimal. Awalnya karena banyaknya pengunjung yang ke kebun teh, kemudian kita punya pikiran untuk menambahkan wahana wisata supaya pengunjung itu bisa menikmati wahana yang lain. Karena dengan alam di perbukitan Menoreh ini kan cukup indah, sehingga kita bisa memecah para pengunjung ini tidak hanya di kebun teh, supaya tidak ada istilahnya kemacetan yang ke kebun teh begitu. Mulai tahun 2004 itu sudah serius dengan warga masyarakat, terutama Karang Taruna. Ini kami memang benar-benar serius untuk mengembangkan wisata di Nglinggo ini. Karena kan memang kami itu dulu cukup tertinggal dengan daerah lain, karena di daerah perbukitan, jadi akses jalan menuju ke desa wisata Nglinggo ini susah. Sehingga kami dengan teman-teman muda Karang Taruna, kami semangat untuk membangun desa kami, karena kami punya prinsip kalau pemudanya maju, desanya akan maju juga gitu. Secara geografis, wilayah Nglinggo berbatasan langsung dengan wilayah Jawa Tengah. Yang sebenarnya ini adalah peluang untuk lebih memperluas aktivitas pariwisata di sini. Saat ini, sejumlah destinasi wisata sudah mulai dibangun, mulai dari fasilitas penginapan hingga berbagai fasilitas umum. Ini adalah salah satu upaya para penggerak pariwisata. Memang untuk sampai sekarang ini nggak ada pengangguran. Kita nyari orang nganggur itu udah nggak ada. Ada, tapi hanya orang yang malas itu, yang malas bekerja, memang orang malas bekerja. Nah ini karena banyak kita membutuhkan banyak tenaga, baik di tenaga kerasnya, pelayan wisata, pelayan tamu, itu kan juga banyak kami membutuhkan. Jadi kami juga kekurangan karyawan, bahkan kami mencari tenaga itu dari luar daerah, ada yang dari Purworejo, ada yang dari Magelang, itu bekerja di pariwisata, di objek wisata di Nglinggo ini. Ini adalah salah satu aktivitas warga lokal di sini. Ya,
menyadap pohon aren, sebuah aktivitas yang mungkin jarang kita temui. Namun di wilayah ini, hampir sebagian warga memanfaatkan pohon aren untuk diolah menjadi sajian khas. Usai disadap, biasanya langsung dibawa menuju lokasi pengolahan nira. Rata-rata penduduk di sini mengolahnya menjadi produk gula aren. Ini adalah salah satu peluang ekonomi, yang artinya dapat dikolaborasikan dengan para pelaku wisata, yaitu sebagai buah tangan saat berkunjung di sini. Jadi untuk nira di Desa Wisata Nglinggo ini adalah merupakan hasil utama masyarakat Nglinggo pada umumnya. Dari zaman dulu, ini warga masyarakat Nglinggo selain usaha dari pertanian yang lain, ini yang diutamakan adalah nira. Nah, nira ini nanti dibuat untuk produk UMKM kami yang paling utama, kemudian dicetak menjadi gula. Bahkan gula ini menjadi permintaannya cukup tinggi. Kami dari warga Nglinggo ini banyak pengusaha gula aren atau penderes tadi. Ini sering kekurangan dari permintaan gula dari luar ini cukup banyak, cukup tinggi. Bahkan ada yang diekspor juga, itu permintaan juga tinggi. Makanya kemarin ada permintaan dalam 1 bulan itu minta kurang lebih 1 ton, tapi kami tidak bisa mencukupi. Untuk nira ini pemasarannya secara tradisional aja kami sudah kekurangan, belum bisa memenuhi permintaan pasar. Kami juga mencoba lewat kita tawarkan lewat iklan-iklan, tapi ternyata itu hasilnya juga sangat tinggi sehingga kami malah istilahnya ya kewalahan tadi. Sementara itu, pada proses pengolahannya, wisatawan juga dapat menyaksikan secara langsung. Ini adalah sebuah inovasi yang dilakukan oleh para pelaku wisata di sini, yaitu memberikan alternatif wisata berbasis edukasi. Memang saat ini, sadapan pohon aren baru diinovasikan menjadi produk gula saja. Kalau pembeli secara tradisional, secara manual banyak Mas, dari dinas-dinas itu banyak permintaan untuk gula ini. Masyarakat aja kami kekurangan, pernah ekspor sampai ke Belanda itu pernah. Untuk sebuah konsistensi produk, tentu memerlukan sumber daya yang cukup. Para pelaku wisata di sini secara perlahan melakukan replanting pohon aren, supaya eksistensi produk tetap terjaga. Untuk pohon aren, tanaman nira ini dari pohon aren, warga masyarakat sekarang sudah mulai menanam, mulai membudidayakan pohon aren itu, dan ke depan harapan kami pohon aren ini tidak punah di Nglinggo, walaupun dengan majunya teknologi mungkin anak-anak muda besok udah nggak mau deres aren, tapi kita berusaha. Karena memang ciri khas kami adalah gula aren, diusahakan supaya tidak punah gitu loh Mas, pengusaha gula aren itu. Salah satu hal yang menjadi daya tarik para wisatawan adalah packing atau pengemasan produk. Saat ini, pelaku wisata di sini masih terus berupaya mengemas sejumlah produk lokal agar menarik.
Nah, ini adalah teh sangre. Teh sangre ini biasanya kita minum dengan gula aren. Gula aren, jadi ada yang digigit, diminum, ini nikmat. Tapi ada juga yang dimasukin nih, lebih manis, lebih nikmat. Ini tehnya terasa teh sangre. Khasnya sangit-sangit, tapi ini khas. Ini untuk obat diabetes sama untuk melangsingkan badan. Ya, nikmat. Memiliki luas kurang lebih 40 hektar area, Desa Wisata Nglinggo juga dikenal akan keberadaan kebun teh. Objek ini dahulu menjadi titik awal daya tarik wisatawan mengunjungi wilayah barat kota Jogja tersebut. Ya, jadi kebun teh di Nglinggo ini dulu dilatar belakangi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian melihat kontur tanah Nglinggo ini yang terasiring. Jadi disinyalir atau diprediksi akan banyak longsoran di situ. Maka harus ada tanaman yang bisa mengikat kontur tanah yang miring itu. Maka di tahun 90 itu dikasih semacam demplot atau tempat percontohan untuk pembibitan teh. Nah, mulai teh jadinya ditanam sekitar tahun 90 itu, tapi udah bentuk pohon jadi. Habis itu dibikinlah pembibitan lagi di wilayah Nglinggo. Kalau dulu kita ambil teh itu langsung setor ke PT Pagilaran. Jadi teh itu distributornya dari PT Pagilaran kerjasama dengan pemerintah Yogyakarta. Kalau yang sekarang mungkin sebagian kita setor ke Pagilaran dalam jumlah banyak. Sebagian lagi kita bikin edukasi untuk kita jual ke wisata. Karena di tahun 2004 itu kan kita udah bikin launching desa wisata. Kolaborasi menjadi penting dalam memajukan sebuah potensi desa. Di sini para pengelola wisata terus berupaya mengedukasi para pelaku UMKM untuk dapat lebih menghasilkan produk yang berkualitas. Keterlibatan warga menjadi kunci terciptanya harmonisasi untuk pariwisata yang berkesinambungan. Ya, saling sinergi dari adanya wisatawan atau destinasi yang menikmati teh. Nah, kita coba sajikan juga produk-produk teh kita melalui home industry. Karena kami berpikir melalui edukasi yang kita berikan ke warga secara langsung akan lebih mengangkat dampak perekonomian masyarakat sendiri, terus mengangkat semangat masyarakat itu sendiri untuk tetap mencintai teh. Kalau harapan kami dari pemerintah lebih banyak istilahnya berperan aktif, walaupun warga akan berperan aktif, dari support dari pemerintah tetap kita butuhkan, baik dari digitalisasi maupun dari support bentuk fisik mungkin Mas. Karena selama ini memang agak kita cenderung untuk ibaratnya berperan sendiri atau swadaya.
Selain keberadaan kebun teh yang menjadi daya tarik wisata Ninglinggo, keberadaan kopi juga menjadi komoditi unggulan. Kita juga dapat menikmati sajian kopi khas Kulon Progo sekaligus mendapat edukasi. Nah, yang ditawarkan di sini adalah kearifan lokal kami, yaitu dari edukasi tadi. Pertama dulu kita adalah tari lengger. Belajar tari lengger, kemudian gula aren, kemudian baru teh sangre. Selanjutnya kopi. Keterlibatan warga dalam edukasi ini cukup baik karena memang warga kemudian antusias membuat UMKM-nya, kemudian hasil-hasil kuliner mereka itu mereka semangat karena pemasarannya kan nggak perlu jauh, bisa di tempatnya sendiri, begitu. Adanya sejumlah UMKM di sini sekaligus menjadi bukti bahwa semangat warga untuk membangun sebuah fondasi destinasi wisata yang kuat, meski permodalan juga terkadang menjadi sebuah kendala. Untuk pelaku UMKM dengan pariwisata ini saling berhubungan, di mana setiap wisatawan yang datang kemari kan tentunya pulang pingin bawa oleh-oleh khas ini. Nah, kemudian kami menggerakkan UMKM untuk membuat makanan kulinernya ditaruh di tempat oleh-oleh. Karena itu sebagai mungkin banyak wisatawan itu datang tentunya pulang mau bawa oleh-oleh walaupun di rumah ada, tetapi kan biasanya begitu nggih, mau bawa oleh-oleh dari mana mereka pergi itu. Dari banyaknya potensi wisata di Desa Dusun Nglinggo, tentu perlu didukung sumber daya yang mumpuni. Tidak hanya kemampuan dari segi pengelolaan, namun juga kemampuan untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Pelatihan digitalisasi mulai dirintis kepada para pelaku wisata di sini. Pelatihan digital pariwisata ini di sini ya cukup besar dampaknya, Mas. Bahkan kan bisa dilihat dari mancanegara, nggih. Tentunya sangat mempengaruhi dengan jumlah pengunjung ke desa wisata Nglinggo. Jadi awal pelatihan digital pariwisata ini karena kami tuntutan perkembangan zaman, nggih. Tuntutan perkembangan zaman, karena yang dulunya kita pemasarannya hanya baru via SMS ya, via poster-poster. Nah, ini kan dengan perkembangan zaman semua harus dengan media, dengan digital. Kemudian kami mengadakan pelatihan digital untuk teman-teman pelaku wisata di desa wisata Nglinggo ini. Minat mereka sangat tinggi karena memang anak-anak muda itu dituntut harus menguasai digital, menguasai media pemasaran di bidang pariwisata, nggih. Tidak boleh ketinggalan dengan daerah lain. Itu. Jadi yang diutamakan adalah memang anak-anak muda. Bak Gayung bersambut, pendidikan digitalisasi di Desa Nglinggo mendapat respon positif dari sejumlah lembaga yang menawarkan untuk memberikan pelatihan. Mereka mendapatkan sejumlah materi tentang strategi marketing online. Salah satunya adalah pembuatan konten wisata. Untuk teman-teman pengelola desa wisata Nglinggo ini, kami memiliki program ke depan untuk pemasaran melalui media, yaitu bisa mereka buat konten-konten melalui TikTok, Instagram, Facebook, dan lainnya, supaya tidak ketinggalan dengan majunya zaman sekarang dan ke depannya. Untuk secara teknisnya itu kemarin teman-teman dilatih cara membuat konten-konten di TikTok, di Instagram, Facebook, dan cara pengambilan gambar, pengambilan video di
bisa ditayangkan di YouTube, itu melalui itu kita latihannya, Mas. Adanya pelatihan yang mereka jalani ternyata membawa dampak positif, produk yang mampu tersosialisasikan, serta kuantitas wisatawan yang berkunjung. Ya, harapan kami teman-teman tetap semangat belajar mengikuti perkembangan zaman, karena sekarang eranya era digital, itu teman-teman tetap semangat, apalagi ini pariwisata itu tentunya banyak diminati para pengunjung baik domestik maupun mancanegara, itu tentunya melalui media, yaitu dari pelatihan digital yang pernah kami adakan itu. Optimis mungkin adalah kunci untuk menghasilkan sebuah output yang maksimal. Kini Desa Wisata Ngelinggo terus berbenah dan berinovasi memberikan yang terbaik. Adanya pembangunan sejumlah infrastruktur pendukung destinasi wisata terus diupayakan. Meski demikian, ada sejumlah infrastruktur penunjang yang sebenarnya menjadi vital dan perlu mendapat perhatian lebih. Adanya akses jalan utama menuju lokasi wisata masih belum sepenuhnya terrealisasi sempurna.